Hello guys, welcome back to my channel. Channel kuat. Pak, Ya udah bisa mulai. Oke, bentar lagi saya ngajar nih. Bang ketua. Oke Pak, langsung aja Pak mulai Pak. Bentar lagi. Oke. Sambil di-record ya, jangan lupa. Iya siap. Ya siap Pak. Oh iya Pak, siap. Bentar. Oke, yang lain udah siap. Guys, guys. Dah? Udah belum? Udah dingin juga di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Oke, yang terhormat Bapak Rizal, kami akan mempresentasikan dengan judul simulasi membuat dan menganalisa keamanan jaringan WiFi dan dalam mata kuliah administrasi jaringan. Next. Anggota kelompok kami ada saya, Muhammad Aldianto. Oke, subtema yang kami angkat ada pengertian jaringan wireless, perangkat jaringan komputer, sistem keamanan jaringan WiFi, perancangan sistem, pengujian dan analisis sistem, dan kesimpulan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah administrasi jaringan tahun 2020 sebagai salah satu syarat untuk dapat lulus dari mata kuliah administrasi jaringan tahun 2020. Yang kedua, untuk memberikan solusi dalam keamanan jaringan WiFi di tempat kafe, kos, rumah, maupun perusahaan kecil. Dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi pada masalah 1. Pembuatan jaringan WiFi dengan 3 router, 1 router WiFi, dan 32 laptop. Yang kedua, pengamanan jaringan WiFi dengan menggunakan SSID, WPA2 atau persona, dan MAC address. Oke. Sebelum memasuki materi, saya akan membahas apa itu jaringan wireless. Jaringan wireless beri sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area di sekitarnya. Area jangkauannya dapat berjarak dari ruangan kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke kantor yang lain dan berlainan gedung maupun rumah, kos-kosan atau kontrakan ataupun kafe. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan WLAN adalah PC, laptop, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Teknologi WLAN ini memiliki kegunaan yang sangat banyak sekali. Contohnya, penggunaan mobile bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses email, sementara itu ketika mereka sedang berada di bandara, kafe, stasiun, dan tempat publik lain hanya bisa terhubung ke internet dengan laptop atau ponselnya. Oke, next. Bab kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Sugesti. Bayu Sugesti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer terdiri dari router, wireless device, end device, dan konektor. Next, saya akan menjelaskan tentang router. Router yaitu untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan yang berbeda network jaringannya.
router berfungsi untuk misalnya untuk menghubungkan antara LAN dan antara router itu sendiri. Yang kedua yaitu wireless device. Wireless device berfungsi untuk memberikan layanan akses data tanpa menggunakan kabel sebagai hubungan antara access point dengan end device. Sedangkan end device merupakan perangkat-perangkat yang akan menjadikan search maupun destination paket data. Yang keempat yaitu konektor. Konektor berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi. Di sini kita ada beberapa jenis konektor pada Cisco Packet Tracer. Namun pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan beberapa konektor saja. Semisal Chopper Strider, terima kasih. Oke. Next. Oke, terima kasih Saudara Ubay. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Saudari Tiara, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan sistem keamanan pada Wi-Fi. Sistem keamanan pada Wi-Fi akan mengatur hubungan koneksi dan keamanan transaksi data antara access point dan station. Ada 3 protokol keamanan dalam jaringan Wi-Fi. Next. Tiga protokol keamanan. Yang pertama yaitu WEP, merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Singkatnya, keamanan WEP yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua ada WPA. WPA merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan visi yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari satu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Yang ketiga ada WPA2. WPA2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. WPA2 juga menjadi protokol paling kuat. Berbeda dengan protokol WPA2. Dengan WPA adalah perbedaan antara protokol WPA2 dan WPA adalah dari hal integritas data dan juga metode enkripsi. Pasalnya, WPA2 dari RC4. Oke, next. Oke, terima kasih Saudari Tiara. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Asyera dan Isni. Kepada Saudari Asyera dan Isni dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan jaringan pada sebuah KP. Dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer, diperlukan 30 laptop PT, 3 router PT, dan 1 router Wi-Fi. Maka disusun jaringan seperti berikut. Itu gambar dari simulasi jaringannya. Next. Konfigurasi dilakukan pada jaringan antar router dengan terlebih dahulu memberikan IP address pada masing-masing gateway untuk memberikan akses antar router agar terhubung satu sama lain. Lalu lakukan static routing dengan menghubungkan jaringan yang tak terhubung dengan router melalui gateway router yang terhubung jaringan tersebut.
Static routing ini digunakan untuk mengantisipasi ketika salah satu router mati atau salah satu jaringan data dengan ISP tersebut terputus sehingga akses jaringan masih dapat dilakukan melalui jaringan yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu konfigurasi router. Hubungkan router dengan konektor serial DCE, lalu lakukan pengaturan router dengan CLI. Ini adalah router 0, konfigurasi yang dilakukan pada router 0. Yang pertama yaitu enable, yang kedua konfigurasi terminal, lalu integer seri 2/0 dan memberikan IP address 172.168.1.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.00. Lalu no shutdown dan memberikan lalu exit. Kembali lagi yaitu memberikan integer seri 3/0 dengan IP address 10.10.10.2 dan subnet max-nya yaitu 255.0.0.0. Lalu no shutdown. Dan yang terakhir yaitu exit. Next. Selanjutnya yaitu konfigurasi pada router 1. Konfigurasinya sama, hanya yang membedakan yaitu pemberian IP address-nya. Next. Yang selanjutnya itu router 2 juga sama, yang membedakan itu hanya memberikan IP-nya saja. Yang selanjutnya itu konfigurasi static routing. Lakukan static routing pada setiap router dengan jaringan yang tidak terhubung secara langsung. Ini yang melakukan static routing pada router 0, yaitu memberikan IP, subnet, sama gateway-nya. Next. Ini pada router 1, pemberian konfigurasi static routing pada router 1, yaitu memberikan IP root 10.0.0.0 dan subnet max-nya 255.0.0.0, memberikan gateway-nya 172.16.1.2 dan IP root 10.0.0.0, subnetnya 255.0.0.0 dan gateway-nya 192.168.1 dan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sierra. Ya, selanjutnya konfigurasi static routing pada router 2. Berikut konfigurasinya: IP root dengan IP 172.16.0.0 dan subnetnya 255.255.0.0 dan gateway-nya 10.10.10.2. Bisa dilihat selanjutnya seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasi pada router Wi-Fi. Melakukan pengaturan terhadap jaringan internet yaitu antara router Wi-Fi dengan router 1 dengan menggunakan IP static yaitu 192.168.3.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan untuk router Wi-Fi-nya dan 192.168.3.2 dengan subnet max 255.255.255.0 untuk router 1 atau sebagai gateway antara router Wi-Fi dengan ISP. Selanjutnya, melakukan pengaturan terhadap IP address dan subnet mask pada para pengguna dengan menggunakan DHCP agar memudahkan pengguna dalam mendapatkan IP address. Untuk membatasi pengguna dilakukan dengan membatasi jumlah IP yang diberikan. Bisa dilihat di sini pengaturannya. Batasnya 20 laptop, 20 PC.
Selanjutnya pengaturan IP address. Sambungkan setiap laptop dengan router WiFi dengan masuk ke desktop, lalu ke PC wireless, lalu connect, dan pilih wireless network name yang ada. Lalu tekan connect, masukkan pre-shared key, setelah itu pilih connect. Maka IP address akan terisi dengan sendirinya. Lakukan langkah berikut sampai 30 laptop yang lain. Selanjutnya pengaturan SSID. Nah, pada penggantian SID sebaiknya dilakukan berkala agar menyulitkan bagi pengguna ilegal untuk dapat mengakses data pada jaringan Wi-Fi. Untuk SSID broadcast, sebagai bentuk keamanan lebih lanjut dapat dinonaktifkan setelah semua pengguna telah masuk ke jaringan Wi-Fi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan pada saudara Aldianto. Saudara Aldi dipersilakan. Untuk saudara Fauzan, saya akan melanjutkan. Mohon maaf sebentar, mohon maaf saya potong. Untuk saudara Febiari, mohon maaf. Yang lain di-mute aja kalau Di-mute dulu ya, tolong ya. Febiari, tolong. Halo. Oke, terima kasih saudara Febiari. Silakan saudara Aldi dilanjutkan. Ya, kemudian bab 5 pengujian dan analisis sistem. Setelah membuat dan melakukan pengaturan terhadap jaringan pada sistem jaringan, maka peneliti melakukan pengujian dan analisis mengenai keamanan pada jaringan Wi-Fi yang telah dibuat, yaitu dengan melakukan koneksi, pengujian jaringan dengan ping dan PDU. Next. Yang pertama, melakukan koneksi. Ketika melakukan koneksi untuk mengakses jaringan setelah menemukan SSID, maka dituntut untuk memberikan pre-shared key yang berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu akses terhadap jaringan Wi-Fi tersebut. Next. Pengujian jaringan. Uji konektivitas dilakukan untuk membandingkan antara pengguna resmi dan pengguna ilegal dengan melihat pada lembar kerja Cisco Packet Tracer dapat diketahui laptop mana saja yang telah tersambung dengan jaringan tersebut. Dapat dilihat bahwa garis putus-putus menjadi tanda bahwa laptop tersebut telah terhubung dengan jaringan. Sedangkan laptop yang tidak terhubung tidak akan ada garis putus-putus ke arahnya. Kemudian pengujian jaringan dengan melakukan ping dan PDU. Pengujian konektivitas dilakukan antar laptop yang terhubung pengujian konektivitas static routing antar router dengan menggunakan PDU berlangsung dengan successful, yang berarti antar ketiga router terhubung. Next. Ya, di sini kita dapat menyimpulkan yang pertama, simulasi keamanan jaringan Wi-Fi dilakukan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. 2, static routing dapat mengantisipasi jaringan dari terputusnya koneksi terjadi masalah pada salah satu jalur jaringan. Yang ketiga, keamanan jaringan Wi-Fi dapat berjalan maksimal jika penggantian SSID dan passphrase dilakukan berkala dan MAC filtering dijalankan dengan baik. Keempat, PC yang tidak diizinkan terkoneksi, PC tersebut tidak akan terkoneksi dengan keamanan WPA2. Oke, terima kasih saudara Aldi. Sebelum pertanyaan, bisa didemokan saudari Asyara topologinya. Udah kelihatan belum? Sudah. Silakan saudara Asyara dikirim pesan untuk melakukan pengujian.
Iya, ini kirim pesan antar laptop. Terlihat successful. Selanjutnya, kirim pesan dengan router ISP-nya. Suaranya bisa dikerasin dikit nggak? Oh, suaranya, Saudara Syara. Iya, tadi kan udah terlihat pengiriman kirim suratnya antara laptop. Terus sekarang antara laptopnya dengan router ini ISP-nya. Successful. Lalu sekarang kirim surat antar router. Successful juga. Ini juga successful. Sekarang dengan laptop yang di bawah. Successful juga. Nah, di sini terdapat laptop ilegal yang tidak bisa terkoneksi dengan wireless routernya. Sekian. Oke, terima kasih Saudari Asyara. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Enggak. Kita buka berapa pertanyaan, Pak? Satu ya, Pak? Satu aja belum tentu ada yang nanya loh. Yang masuk juga dikit. Iya, ya. Juan Alpiano Februari dong. Oke. Bagaimana, Pak? Kita tutup aja. Lalu saya mau komen dulu gitu, apa namanya? Slide presentasinya bagus ya, pembacaan presentasinya juga bagus juga ya, tapi rata-rata banyak yang baca. Ada beberapa sih yang saya lihat pakai improve juga sih. Terus ini topologi jaringannya aneh betul. Kenapa, Pak? Ini contohnya dari mana nih? Dari kafe atau dari apa nih? Oke, Pak. Atau dari contoh apa nih? Contoh kafe. Topologi wireless kayak gini. Contoh kafe katanya. Oh, kafe. Iya, Pak. Kenapa dari router wireless terus ke router lagi gitu. Sebenarnya router ini buat apa? Dan Untuk kafenya namanya kafe apa? Terus dijelasin. Ada nggak penjelasan di kafenya apa? Belum Ya, pokoknya ini kafe terdiri dari 2 ruangan, Pak. Yang segitiga yang pertama ini nih, yang laptop yang untuk segitiga pertama itu ruangan pertama, dan segitiga yang kedua itu ruangan kedua gitu. Nah, jadi ini menggambarkan maksudnya laptop yang untuk segitiga. Iya. Oh, laptop yang atas. Iya, laptop atas dan laptop yang bawah gitu. Oh. Nah, jadi bentuknya segitiga ini bentuk formasi segitiga ya? Iya, betul. Oh, gitu. Terus mohon izin menjelaskan lagi. Terus di kafe itu ada yang tidak diizinkan untuk masuk gitu. Nah, itu ada yang berbentuk merah itu. Nah, itu istilahnya yang ilegal lah kita sebutnya gitu kan. Di router wireless gitu. Di bloknya berdasarkan? Tadi yang codingan yang tadi konfigurasi yang tadi. Berdasarkan IP apa berdasarkan MAC address atau berdasarkan apa nih? Karena pembagian IP pada saat CP dibatasi, Pak. Apa? Jadi dia nggak kebagian IP. Oh, nggak kebagian IP karena IP-nya udah penuh. Karena IP-nya udah penuh apa gimana? Ya, karena sudah dibatasi, yang terkoneksi hanya bisa 30, jadi yang 2 itu kan nggak kebagian IP, jadi nggak bisa connect, Pak. Oh, gitu. Iya. Bisa ditampilkan Enggak, Pak, gini. Diskriminasi sekali kayaknya. Kalau kafe kan biasanya open ya. Dia harus bisa menampung sebanyak
banyaknya jumlah tamu yang masuk gitu ya. Jadi dia harusnya bisa connect juga. Tapi mungkin berdasarkan dia punya password atau enggak gitu kan. Tadi udah dijelasin ada WPA, ada preset key, ada segala macam. Itu juga bisa jadi pembatas. Karena memang apa? Sebenarnya ada lagi yaitu radius router radius gitu ya. Jadi kayak WiFi ID dia punya username sama password, jadi kayak gitu. Jadi kayak semacam login hotspot ya. Login hotspot. Mungkin saya Itu akan bisa memperjelas. jadi pembatas juga. Terus juga di dalam kafe kan dia punya minimal 2 jaringan, yaitu yang internal yang dipakai di mesin kasir, sama mungkin dia punya koneksi ke luar untuk pembayaran kartu kredit dan sebagainya. Itu harus terpisah dengan wireless, ya enggak? Oh gitu ya Pak. Oke. Harus dibuat terpisah dari wireless. Jadi antara jaringan yang wireless untuk tamu, dia nggak boleh connect dengan komputer kasir, nggak mungkin kan? Nggak boleh connect kan? Harus nggak boleh connect gitu kan? Itu juga udah harus dibuat matang mungkin tuh. Jadi minimal ada 2 jaringan, yaitu jaringan yang sifatnya rahasia sama jaringan publik. Istilahnya internal sama eksternal, gitu ya. Jadi setiap tamu bisa connect, tapi dia nggak boleh connect ke jaringan yang internal, yaitu kasir dan sebagainya yang digunakan oleh kantor perusahaan yang ada di kafe itu, gitu kan. Ya gitu. Tapi presentasinya tadi saya Pak izin untuk menambahkan. Ya. Jadi itu di makalah kami sudah tertulis. Jadi kenapa si ilegal tidak bisa masuk? Karena pada jendela PC wireless, di laptop ilegal, di desktop wireless, itu ketika pengguna ilegal tidak bisa menemukan, ketika pengguna ilegal menemukan SSID pada router WiFi, hal yang pertama itu karena SSID broadcast yang di pengguna ilegal itu kita nonaktifkan gitu. Yang kedua karena MAC address dari pengguna ilegal tidak masuk ke dalam daftar MAC address yang diizinkan gitu. Maka dari itu pengguna berkal SSID dan passphrase atau password dapat minimalisir dari kegagalan MAC address, begitu Pak. Tunggu. Di sini ada SSID-nya ada berapa? Di dalam konfigurasi. Tolong Asyara itu buka makalahnya di yang itu IP address. Ya, sebentar. Sebenarnya bisa juga sih, iya. Jadi ya kayak gitu Pak. Semuanya pakai teknologi wireless. Jadi yang internal sama eksternal sama-sama pakai wireless. Tapi dibuat SSID. Jadi cuma MAC address yang terdaftar aja yang bisa connect. Iya betul. Yaitu khusus internal, ya. Sama SSID yang sifatnya open. Jadi semua bisa connect, MAC address-nya apapun. Halaman 14. Ya itu ya. Jadi bisa juga kayak gitu. Oke. Tapi lebih apa? Lebih mudah diretas. Karena dengan merubah SSID laptop aja seperti SSID yang terdaftar itu udah bisa connect. Bahaya juga sih. Tapi kan kita pakai password Pak, pakai WPA 2. Nah, ditambahin password. Selain MAC address, dia ada MAC filtering ya. Kalau bocor sih tetap aja sih. Oh gitu ya Pak. Sebenarnya kalau yang internal itu sangat riskan kalau pakai wireless. Lebih baik pakai kabel tetap gitu ya. Oke. Ya gitu aja, dan dia harus terpisah dari ada aturan di kantor tuh, aturan penggunaan perangkat mobile device ya, perangkat mobile. Jadi setiap di jaringan internal itu disediakan juga wireless untuk perangkat mobile kayak gitu. Jadi perangkat mobile yang sifatnya bisa keluar luar kantor, misalnya laptop karyawan atau handphone karyawan, itu bisa masuk dalam kantor, masuk ke dalam jaringan internal, tapi mereka tetap harus dipisah, yaitu perangkat mobile. Itu ada 2, internal juga bisa dibagi 2. Ada internal yang pakai kabel. Pakai kabel dan wireless. Yang pakai wireless. Nah, perangkat mobile masuknya wireless. Gitu. Dan itu juga
ada aturan untuk pemisahan dari sistem keamanannya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari standar-standar tentang jaringan, keamanan jaringan, contohnya ISO 20000 atau ISO keamanan jaringan, yaitu ISO 27001, itu udah oke banget tuh. Apalagi kalau Ya, Pak. kalian terapkan untuk skripsi, itu udah oke tuh. Soalnya skripsi di Nusa Mandiri sama BSI jarang yang pakai standar Bisa berapa tadi, Pak? jaringan yang sifatnya internasional gitu banget. Kayak pengennya sih dari kelas kalian nih ada nih. Ya. Oke. Lagi penjelasannya mau jelasin apa lagi? Oke, sudah Pak. Karena waktunya sudah mau habis, saya akan tutup ya Pak ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kupas-kupas buah mangga. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Liv ya? Iya, Pak.